Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Razik akan mencoba memaparkan materi yang membahas tentang ikhtiar menjadikan dinar dirham sebagai mata uang di Indonesia. Sudah kita ketahui bersama bahwa uang yang kita pakai saat ini adalah uang kartal. Uang kartal sendiri memiliki kelemahan di mana akan terus mengalami inflasi dan deflasi yang mengakibatkan turunnya nilai mata uang kartal itu sendiri. Nah, dengan demikian beberapa pakar dan ekonom berusaha membuat alternatif bagaimana caranya uang itu akan tetap stabil nilainya. Salah satunya ingin menjadikan dinar dirham ini sebagai mata uang khususnya di negara Indonesia. Sebenarnya uang dinar dan dirham ini bukanlah hal baru. Bahkan sebelum adanya Islam, pra-Islam, uang emas dan perak ini sudah digunakan oleh Kekaisaran Bizantium, dan Islam juga menggunakan uang tersebut. Dan menurut sejarah, kestabilan uang dinar dan dirham ini sudah terbukti. Begini, jadi kita bahas tentang definisi uang terlebih dahulu. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan jasa. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah diperuntukkan untuk standar untuk manusia. Pengertian yang lebih sempit bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal karena uang inilah yang langsung bisa digunakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang. Nah, di sini penjelasan tentang uang yaitu alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, di mana alat itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebuah alat transaksi dan menjadi nilai standar untuk barang atau jasa. Nah, yang kita gunakan saat ini yaitu uang yang berbentuk kertas atau uang kartal yang langsung bisa dipergunakan dan berpengaruh pada harga-harga barang. Nah, definisi uang dinar dan dirham. Nah, dirham dan dinar ini juga termasuk uang yang berupa emas atau perak. Dinar di sini disebutkan sebuah koin emas seberat 4,25 gram berkadar 22 karat. Sedangkan dirham yaitu perak murni seberat 2,975 gram. Sejarah penggunaan dinar dirham sebagai mata uang. Nah, pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Romawi. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas dan perak.
Tercatat bahwa dirham dicetak pertama kali oleh Kekhalifahan Umar bin Khattab pada sekitar abad 18 Hijriah, sedangkan dinar dicetak pada pertama kali oleh Kekhalifahan Umayyah bin Abi Sufyan pada 41 sampai 60 Hijriah. Meskipun demikian, koin logam emas dan perak dari Bizantium tetap juga digunakan sampai sekitar tahun 75 Hijriah. Nah, sejarah dinar dan dirham di sini yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebelum Islam ada, bentuk uang ini sudah digunakan oleh Kaisar Roma atau Kekaisaran Bizantium. Nah, setelah Islam lahir, logam dan koin yang disebut dinar dan dirham ini juga digunakan oleh Rasulullah sampai pada di mana Kekhalifahan Umar bin Khattab membuat dirham sendiri di abad ke-18 Hijriah, dan disusul pembuatan dinar oleh Kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun uang yang dicetak oleh Kekaisaran Roma atau Kekaisaran Bizantium ini tetap digunakan sampai sekitar tahun 75 Hijriah. Begitu. Standarisasi dinar dirham sebagai mata uang. Nabi Muhammad SAW menerapkan kaidah standarisasi dinar dirham ini sesuai dengan berat 7 dinar harus setara dengan berat 10 dirham. Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin berpendapat Allah menciptakan emas dan perak agar menjadi hakim yang adil dalam memberikan nilai dan harga. Dalam buku itu juga mengatakan bahwa dinar terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4,25 gram dan dirham terbuat dari perak murni seberat 2,975 gram. Nah, di sini Nabi Muhammad menetapkan standarisasi dinar sebagai mata uang, dinar dan dirham sebagai mata uang, di mana 7 dinar harus setara dengan 10 dirham. Begitu. Dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa memang Tuhan itu menciptakan emas dan perak untuk menjadi hakim yang adil dalam memberikan nilai dan harga. Maka memang sudah seharusnya kita menggunakan alat tukar berupa dinar dan dirham ini, karena sudah jelas nas dan pendapat para ulama tentang hal ini. Kelebihan sistem uang dinar dan dirham. Pertama, dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah sudah membuktikan sejak zaman Rasulullah, dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibanding dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi, hampir tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Profesor Roy Vestrum dari Berkeley University, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 400 tahun hingga tahun 1976 harga emas konstan dan stabil. Nah, maka ini harus diingat, emas terbukti memiliki nilai yang tetap, hampir tidak mengalami inflasi besar. Kedua, dinar dan dirham tidak bisa dijadikan alat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Celah memang masih ada untuk hal itu, tapi
tidak adanya margin ketika kita memperdagangkan emas, sebab dikarenakan uang dinar dan dirham ini memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing, maka tidak ada alasan untuk memperdagangkan alat tukar tersebut. Ketiga, pendayagunaan yang fantastik praktis mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Nah, di sini makna refleksinya akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingannya sendiri. Begitu. Namun ada kekurangan pada sistem uang dinar dan dirham ini. Pertama, emas telah memusat di negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi. Nah, di sini seperti contoh di Papua, Freeport, emas yang harusnya kita jadikan alat tukar berupa dinar dan dirham oleh perusahaan asing diambil, ditambang, lalu dibawa ke negerinya sendiri dan dikelola, dijadikan emas batang per batang di sana. Kedua, telah menjadi devisa beberapa negara akibat dari neraca keuangan. Nah, selain emas kita diambil oleh negara lain secara dengan cara membuat tambang di negara kita, emas kita juga sudah menjadi devisa juga di negara lain mengalami seperti itu. Nah, itu yang menjadi problem untuk sementara ini. Ketiga, tidak praktis dan fleksibel. Nah, karena bentuknya yang tidak seramping uang kertas, uang dinar dan dirham ini akan sulit untuk dibawa kemana-mana. Namun, menurut ulama Islam, siapa dah namanya lupa saya, Ibnu Khaldun, menurut Ibnu Khaldun, emas itu tidak harus uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Akan tetapi yang lebih penting, emas dan perak menjadi tolak ukur nilai dari uang tersebut. Begitu. Ikhtiar menjadikan dinar dirham sebagai mata uang di Indonesia. Nah, tahap awal pada saat ini penggunaan dinar dan dirham belum dikenal luas dan belum diakui sebagai mata uang, khususnya di Indonesia. Masyarakat, saya yakin masih banyak yang tidak mengetahui tentang hal ini. Dan di sisi lain, negara sebagai pemegang kendali itu tidak mengizinkan uang selain rupiah beredar dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Poin kedua, penggunaan dinar dan dirham sudah mulai dikenal luas tetapi belum diakui sebagai uang. Nah, selain masyarakat tidak tahu, mereka menganggap emas dan dirham, menganggap emas dan perak ini hanya sebatas dijadikan perhiasan, tidak mengakui bahwa emas dan perak ini bisa dijadikan dirham dan
dinar sebagai mata uang.